Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratu Rosa, sedang berada di halaman belakang rumah saya. Ada kolam ikan ya. Ada pohon. Saya akan memberikan materi mengenai energi. Kita kenali diri kita. Energi kita maskulin atau feminim. Apakah energi maskulin itu? Energi maskulin itu adalah energi laki-laki. Energi laki-laki artinya dia mempunyai energi yang maskulin. Maskulin itu yang seperti apa? Laki-laki itu kuat, kemudian dia berpikirnya tangkas, kemudian dia cepat, kemudian dia tidak berperasaan, kemudian dia cenderung leader ya, atau pemimpin. Kemudian dia berjiwa tidak terlalu basa-basi dan biasanya keras hati ya. Kemudian bagaimana dengan energi yang maskulin? Maskulin itu feminim ya. Tadi yang pertama maskulin, tadi yang kedua adalah energi feminim ya. Energi feminim itu yang seperti apa? Energi feminim itu adalah energi wanita. Biasanya energi ini lembut ya, orangnya bukan energinya tuh lembut, energinya sabar, energinya penyayang, dan energinya juga penuh cinta kasih, dan energinya itu halus ya, seperti itu. Apakah seorang wanita seperti saya dia mempunyai energi yang feminim? Belum tentu. Apakah seorang laki-laki dia mempunyai energi yang maskulin? Belum tentu. Maka dari itu kenali diri kita. Apakah energi kita maskulin atau energi kita feminim ya? Mungkin banyak kejadian, mohon maaf sebelumnya, para LGBT ya, mereka merasa terperangkap. Jadi kalau misalnya secara fisik kasar kita adalah seorang wanita, tapi jiwanya itu adalah laki-laki. Atau mungkin mohon maaf kalau misalnya seperti waria, dia wadah kasarnya laki-laki, kemudian wujud aslinya itu energinya itu feminim ya, seperti itu. Bagaimana cara mengatasi? Sebenarnya ketika kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, ketika kita diberikan energi entah feminim entah maskulin gitu, kita harus bisa mengendalikan gitu. Harus bisa mengendalikan energi itu. Kalau misalnya kebetulan kita berenergi feminim seperti saya, ini saya perempuan ya, tapi energi saya tetap feminim ya, makanya saya seorang wanita banget ya. Tapi juga ada perempuan yang energinya maskulin ya, misalnya dia tidak suka dandan gitu, tidak suka make upan, kemudian kalau kita bilang itu tomboy ya, tomboy seperti itu biasanya dia energinya maskulin. Atau seorang karena ini juga ya, yang namanya make up, berdandan itu adalah ciri khas dari seorang wanita. Dia pakai lipstik, dia alisan gitu ya. Biasanya orang-orang yang tidak suka dandan itu energinya maskulin ya. Kemudian kalau laki-laki yang senang, yang energinya feminim, itu biasanya dia suka dandan ya, seperti itu. Maka dari itu ketika kita mempunyai energi yang maskulin gitu ya, misalnya kita perempuan, kita mempunyai energi maskulin ya, kita kendalikan. Dalam artian seseorang itu bisa menjadi LGBT itu sebenarnya karena pengaruh lingkungan ya. Diri kita pribadi tetap bisa mengcounter dari energi tersebut. Dalam artian kita tidak perlu menjadi, yang perempuan tidak perlu menjadi lesbian, atau yang laki-laki dia tidak perlu menjadi homo ya. Karena di dalam diri kita itu ada yang kemarin materi yang kita bahas, 4 sedulur 4, 5 pancer, itu yang mengendalikan kita. Jadi orang-orang yang mohon maaf tadi ada kelainan seperti itu, kelainan genetik ya, sebenarnya mereka bisa, tapi mereka membiarkan diri mereka untuk terlanjur larut dalam seperti itu, kecuali ada beberapa kasus ya, kasus khusus dalam tanda kutip, saya tidak bisa menyebutkan ya. Tapi secara umum apapun energi yang diberikan pada kita, kita kenali, kemudian kita gunakan yang sebagai mana mestinya ya, seperti itu. Kenali energi kita, entah maskulin entah feminim ya.
atau mungkin kita wanita terperangkap dalam energi maskulin atau laki-laki terperangkap dalam energi yang feminim ya, seperti itu sudah dari kodratnya mungkin seperti itu, tapi kita manfaatkan sesuai dengan energi kita ya. Mungkin ketika kita mempunyai wanita, kita mempunyai energi yang maskulin ya, mungkin kita bisa di dalam bidang leadership bisa lebih seperti laki-laki, atau pekerjaan yang seperti laki-laki bisa ya, seperti itu. Tapi jangan salah penangkapan ya energi yang seperti ini. Jangan kemudian ini menjadi alasan kemudian kita ada berapa orang yang mohon maaf tadi ada kelainan dijadikan alasan ya. Karena ketika kita diberikan energi oleh Yang Maha Kuasa, dititipi energi seperti itu, kita manfaatkan secara bijaksana dan secara baik. Demikian tadi cara mengenali energi kita maskulin atau feminim, kita gunakan secara bijaksana dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.